selamat berjumpa kembali bersama Semsi Bicara. Pada sesi kali ini kita akan mendengarkan tentang perkembangan dunia jurnalistik dan perusahaan pers di tanah Papua. Bersama kita telah hadir Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Papua, sekaligus sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Papua. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Hans Bisai. Apa kabar? Baik, selamat sore Bung. Kita akan mendengar dan akan mengupas sejauh mana perkembangan perusahaan pers dan dunia jurnalistik di tanah Papua. Silakan Pak. Ya, selamat sore para pemirsa SMSI TV di seluruh tanah air. Karena materi kita terkait dengan perusahaan pers di tanah Papua, hari ini saya dapat memberi informasi bahwa perkembangan pers di tanah Papua sampai dengan hari ini sangat baik dan terus meningkat. Itu terbukti dari kehadiran media-media yang tumbuh cukup pesat ya, seperti media online yang sangat pesat di Papua sudah cukup banyak. Nah, ini yang kemudian ada beberapa tantangan walaupun terjadi pertumbuhan yang sangat positif di tanah Papua terkait dengan pertumbuhan media, tetapi ada beberapa tantangan juga yang kita hadapi. Itu juga terkait dengan aturan syarat-syarat dalam pendirian media. Nah, kalau kita tahu itu dalam pendirian media tentu ada beberapa syarat terkait dengan dasar hukumnya media ini. Kan ada beberapa dasar yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah media. Seperti badan hukum yang harus dia PT itu, kemudian dia harus terregister atau terdaftar di Dewan Pers ya, dia harus mendapat verifikasi dari Dewan Pers. Tapi juga kita ada juga punya organisasi seperti SMSI yang mewadahi media-media ini menjadi salah satu organisasi media kita, perusahaan media. Dan SMSI di Papua memang kita harus akui bahwa dia belum berkembang terlalu pesat, artinya banyak media tumbuh tapi belum kita menyentuh teman-teman. Nah, ini menjadi salah satu dorongan kita untuk ke depan. Memang nanti kita akan membangun SMSI semakin besar di tanah Papua. Break dulu Bang, break. Kita nikmati secangkir kopi pahit. Secangkir kopi pahit lebih nikmat daripada kopi Wamenang. Wah, ya. Arabica, hot and fruity. Kita nikmat dulu Bang. Ya. Terima kasih Bang, oleh-olehnya Bang. Ya, terima kasih. Pahlawan bumi pertiwi tanpa lelah memberi arti, berjuta syukur untuk Nah, untuk sekarang kan di era revolusi industri 4.0, sebuah kehidupan, hampir seluruh kehidupan Pak, bukan hanya di dunia jurnalistik, di dunia pemerintahan dan sebagainya itu sudah hampir menggunakan yang namanya ekosistem digital. Nah, kita di dunia media juga mengenal yang namanya media digital. Sejauh mana sih Bapak Hans sebagai Ketua Serikat Media Cyber dalam rangka memenuhi dimension of kompetensi? Salah satunya adalah knowledge tentang penggunaan ekosistem digital. Ya, kita kalau bicara ekosistem digital tentu memang ada beberapa landasan yang memang menjadi acuan kita. Memang karena Papua ini agak sedikit jauh sehingga untuk kita mengakses atau kita ini dengan teknologi itu cukup agak terlambat ya, karena misalnya dalam dunia media cyber
itu kita juga sering mendapat tantangan juga karena tidak mendapat dukungan fasilitas internet yang sangat baik. Kita macam kemarin seperti dalam bulan ini aja, akses internet di dua provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah, sampai juga ke Papua Barat Daya di Sorong, itu dia terhambat. Ini karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun ini masih terbatas dalam ini, sehingga untuk membangun sebuah media yang cepat, informasi yang cepat itu juga masih terhambat. Tapi kita harapkan dengan dukungan dari pemerintah juga dari organisasi seperti SMSI bisa menjadi tempat dan wadah untuk mendorong pemerintah untuk membantu. Seperti kita di Papua, SMSI bisa mendorong untuk membantu kita di Papua untuk mendapatkan layanan-layanan internet yang bisa cepat. Apalagi kalau kita lihat hari ini, isu-isu yang terjadi di tanah air itu sangat kita bisa lihat bahwa ada terjadi sebuah misinformasi ya, kalau kita lihat. Nah, ini yang kita SMSI harus juga membantu kita, karena informasi jangan sampai yang kita bilang bahwa terjadi hoax atau informasi bohong ini, itu yang perlu mungkin dalam kesempatan ini saya pikir pemerintah perlu menggandeng kerjasama dengan organisasi-organisasi, salah satunya seperti SMSI yang kita menjadi wadah kami. Karena melalui SMSI ini tentu dia akan membangun sebuah bangunan untuk menjadi tempat membagi informasi yang akurat. Itu untuk menghindari informasi-informasi negatif ya, apalagi kita tahu belakangan ini terjadi bukan konflik, tapi informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita perlu ada satu tempat atau organisasi yang juga dia bisa mewadahi seluruh perusahaan pers atau media untuk dia membantu pemerintah untuk membangun sebuah informasi yang positif dan benar-benar akurat. Dan saya kira SMSI dengan sampai hari ini sudah memiliki jaringan media yang dari Aceh sampai tanah Papua. Saya pikir SMSI punya peran yang sangat unggul di situ. Apalagi kalau pemerintah menggandeng SMSI ini sebagai salah satu organisasi yang perlu dibantu dan supaya dia bisa mewadahi, bekerja sama untuk memberikan informasi yang positif kepada masyarakat untuk mencegah paling sulit itu mencegah apa yang tidak kita harapkan, disintegrasi atau yang lainnya. SMSI harus jadi motor penggerak di depan, apalagi dengan memiliki ribuan anggota yang sangat besar di media-media online. Saya pikir saatnya pemerintah melirik dan melihat SMSI sebagai salah satu organisasi yang patut untuk mendapat dukungan. Saya kira begitu. Nah, Bang Hans, Ya. Kira-kira nih ke depan adakah satu program yang menjurus kepada melek teknologi untuk masyarakat maupun teman-teman jurnalis di sana? Karena sebagai ketua Serikat Media Cyber kan harus punya inovasi itu, innovation one product lah. Bagaimana kira-kira program ke depan untuk agar adanya pemerataan teknologi dari ibu kota sampai ke Papua, Pak? Ya, saya kira itu tadi poinnya ada karena kami di Papua sangat-sangat terbatas teknologinya dan tantangannya cukup berat, maka organisasi yang mewadahi banyak media itu perlu juga dilibatkan dalam program macam seperti Melek tadi itu, Melek Informasi.
Tapi juga kita dorong supaya SMSI ini selain mendapat dukungan dari pemerintah, artinya dukungan pemerintah ini sangat penting ya. Apapun yang kita programkan ke depan, kalau tanpa dukungan pemerintah itu sulit. Karena jangkauan kita bukan jangkauan yang hanya di ibu kota. Tapi ini sampai ke pelosok-pelosok seperti di Papua itu sangat sulit sekali. Apalagi macam tadi saya bilang, mengakses internet itu juga terbatas. Sehingga informasi kadang-kadang itu informasi yang sebenarnya hoax, tapi dia lebih cepat diterima masyarakat. Sementara tidak ada media yang bisa memberikan informasi secepat informasi yang disebar di media sosial. Nah, sampai dengan hari ini, salah satu organisasi yang punya struktur, punya media, punya dukungan anggota yang sangat besar, itu sampai hari ini SMSI. Jadi saya kira SMSI bisa dijadikan mitra strategis pemerintah untuk mendorong, membangun sebuah iklim informasi yang positif, yang mendukung percepatan pembangunan, terutama kami di Papua. Nah, harapan sebagai garda terdepan nih Pak, Ya. Pak Hanes, untuk membuat satu kehidupan, pemerataan kemajuan teknologi dan digital di Papua, kira-kira lagi nih Pak, Ya. ada permintaan atau program apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah agar cita-cita Bang Hans ini tercapai, sehingga informasi baik ekonomi, budaya, kearifan lokal maupun informasi yang lain yang ada di sana secepat kilat terpublikasikan, Pak. Ya, itu sebenarnya tidak sulit. Dengan kita punya organisasi sekelas SMSI, sangat mudah dilakukan kerjasama dengan pemerintah atau pihak manapun, termasuk swasta, perusahaan-perusahaan, untuk mendukung penyebaran informasi ya. Jadi sebenarnya tidak sulit sekali karena sudah ada organisasi-organisasi, perusahaan media yang sudah ada, dan yang paling penting adalah dia sah dan terdaftar di Dewan Pers. Terakreditasi, tersertifikasi. Iya. Kita SMSI salah satu organisasi yang resmi. Sehingga saya kira tidak sulit untuk pemerintah menggandeng kita untuk menginformasikan program-program strategis, terutama program pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Ya, dalam hal menuju ke situ, Pak. Ya, kalau menuju ke situ tentu kita bisa bilang bahwa ini program ini karena Presiden juga baru awal memimpin, dan saya kira ini program yang perlu kita dukung. Nah, tentu namanya bayi kan tidak langsung besar, langsung lari. Tentu dia akan bertahap. Tapi cita-cita dari program Pak Presiden itu sangat-sangat positif dan sangat baik. Saya kira kita perlu dukung, terutama kita SMSI, media, pers Indonesia, tentu kita harus mendukung program pemerintah ini untuk bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat kita. Terutama di Papua. Saya kira beliau sudah, Pak Presiden, sudah punya program-program strategis untuk Papua, tinggal realisasinya yang perlu beliau lewat pembantu-pembantunya, menteri-menteri, mungkin tinggal di push, didorong biar programnya berjalan seperti pertanian ya. Kalau pertanian memang sudah berjalan. Ya. Kita harapkan Papua salah satu menjadi provinsi lumbung padi ya di Papua Selatan. Saya kira itu yang akan menjadi salah satu program strategis yang akan terwujud di Papua, karena beliau betul-betul memperhatikan, Pak Presiden betul-betul menginginkan agar Provinsi Papua Selatan itu menjadi salah satu lumbung pangan, terutama untuk padi ya, beras. Saya kira itu. Nah, kembali ke permasalahan Pak. Di dalam dunia bisnis media dan perkembangan
dunia jurnalistik di sana. Sekiranya kalau kita bicara tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, di sini di era digital, kira-kira ada nggak Bapak ini berkepikiran, ada pemikiran untuk meningkatkan skill teman-teman kita, termasuk perusahaan media, tentang adanya sebuah upgrading pengetahuan skill dan knowledge tentang dunia digital, khusus di sana, Pak? Ya, saya bisa mengatakan bahwa memang kami kekurangan di bidang itu, terutama tentang upgrade teknologi, kemudian tentang media online ini kan sebuah media yang tiba-tiba muncul di perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Memang perlu ada semacam pendidikan khusus, dan ini saya harapkan lewat SMSI. SMSI perlu mendukung kami di tanah Papua untuk pengelolaan website media online itu, sehingga kita akan, teman-teman pemilik media maupun wartawan itu paham soal media online ini, karena sampai di hari ini kita juga terbentur, apalagi soal undang-undang ya, undang-undang ITE itu menjadi salah satu momok untuk kita, karena kalau sebelumnya kita ada payung hukum Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, hari ini dengan tumbuhnya media online kita diperhadapkan juga dengan Undang-Undang ITE itu. Itu yang salah satu yang menjadi tantangan kita, sehingga kita butuh pelatihan-pelatihan dan pendidikan, dan saya sangat percaya di bawah kepemimpinan Ketua SMSI Pak Firdaus ini akan membantu kita dari Aceh sampai Papua untuk bagaimana membangun sebuah media online yang bersih, yang sehat dan terlindungi. Karena tantangan kita itu ke depan, kalau misalnya kita diperhadapkan dengan hukum, itu akan sulit kita punya sebuah organisasi yang bisa membantu. Makanya kita harapkan SMSI menjadi wadah kami, wadah yang terbaik, dan sampai hari ini SMSI masih yang terbaik buat kami di Papua untuk menjadi wadah himpun kami untuk media-media online dan teman-teman wartawan online. Itu.